Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan bawakan pengabaran tentang hubungan Syam dan fitrah serta Idul Fitri. Sebelum kita masuk ke hubungan Syam dan fitrah, kita bahas tentang fitrah itu sendiri. Fitrah secara bahasa diartikan dengan himlah atau hamlah. Saya menerjemahkannya dengan bawaan dasar. Ada dua bawaan dasar, yaitu bawaan dasar insan atau manusia, dan ada bawaan dasar ruh. Bawaan dasar insan saya namakan dengan fitrah insaniyah, dan bawaan dasar ruh saya namakan dengan fitrah ruhiyah. Keduanya dibedakan oleh karena ada dua wujud sifat, dua kelompok wujud sifat. Berdasarkan atau berbasis keterangan ilmu hikmah, bahwa bawaan dasar manusia itu atau fitrah insaniyah itu usul atau asal kejadiannya adalah karena dijadikannya tubuh kita ini, tubuh jasadiah ini dari setetes air yang hina. Di dalam surah As-Sajdah ayat 7-8 disebutkan tentang asal kejadian insan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Dianya Allah yang membaguskan, mencantikkan semua yang diciptakannya, mula-mula menjadikan manusia itu dari tanah. Ayat 7 ini khusus untuk Bapak Adam. Lalu kejadian kedua itu Ibu Hawa dari tulang rusuk di surga. Anak cucu Adam atau anak cucu keduanya tidak dari tanah dan tidak dari tulang rusuk. Di ayat 8 disebutkan surah As-Sajdah ini, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Nah, anak cucu keduanya atau anak turunan Adam itu dijadikan dari saripati air yang hina. Nah, kenapa saripati air hina ini? Kenapa saripati air itu adalah disebut hina, padahal yang dimaksud dengan saripati air itu adalah sperma. Korelasi ayat ini dengan surah Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menjadikan insan itu dari saripati tanah yang tersaring. Saripati yang tersaring itu disebut dengan nanti dijadikan dengan nutfah atau sperma. Nah, sperma ini dijadikan menjadi mudghah, segumpal darah yang beku yang menempel di rahim. Kemudian mudghah itu dijadikan tulang, tulang itu kemudian dibungkus dengan daging, kemudian summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dalam bentuk ciptaan yang lain, yaitu menjadi cabang bayi di dalam rahim ibu kita dan tersimpan fi qararin, di dalam rahim yang kokoh. Pencinta hikmati yang dimuliakan Allah, mengapa setetes sperma itu atau nutfah itu sebelum air yang hina, padahal setetes sperma itu atau sperma secara keseluruhan itu tidak najis, disentuh tidak membatalkan wudhu, tidak mewajibkan kita mandi atau tidak mewajibkan kita bersuci karena menyentuhnya. Lalu dikatakan summa ja'ala naslahu min sulatim mimma immahin, dari air yang hina. Cerita air ini masuk ke rahim ibu itu diceritakan di dalam surah At-Tariq surah 86 ayat 5 sampai 7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan asal kejadiannya, dari apa dijadikan. Nah, ia dijadikan dari air yang terpancar. Terpancar dari mana? Tentu bukan dari air keran. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, keluar dari tulang punggung, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jelas ini adalah sperma dan ovum
ovum dari seorang perempuan. Pencinta hikmati yang dimuliakan Allah, rupanya pada setetes sperma yang disebut dengan air yang hina itu terkandung 4 rahasia. 4 rahasia ini nanti yang menjadi fitrah insaniyah. Dalam kitab At-Tib Asyuti, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khalaqallahul insana min arba'ati asya. Allah menjadikan insan atau manusia itu dari 4 sesuatu. 4 sesuatu disebut dengan 4 anasir. 4 anasir itu disebut dengan 4 sesuatu yang kata Rasulullah aku rahasianya. Diambil dari kata hadis, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia itu. Yang pegang rahasia tentang insan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran dari beliaulah yang dapat membeberkan 4 rahasia itu. Apa rahasia itu? Minal ma'i. Rahasia ada sesuatu yang dari air, yang minar rihi, yang dari angin, bukan angin. Angin tidak terrahasia. Karena angin tak terlihat dapat kita rasakan adanya. Lalu minal ma'i, sesuatu atau rahasia yang dari air. Lalu wattini, sesuatu atau rahasia yang dari tanah, wan nari, dan yang dari api. Yang dari angin ini beliau jelaskan adalah ruh raihan. Yang dari air atau rahasia air ini adalah ruh rahmani. Yang dari tanah ini adalah ruh jasmani, dan yang dari api adalah ruh idofi. Ini teorinya, belum ada wujudnya. Lalu yang dari angin itu ruh raihan, itu menjadi usul hawa namanya. Hawa ini sifat, yaitu sifat pantang kelinstasan. Ada hawa pada kamu oleh karena anasir angin atau ruh raihan memenuhi seluruh rongga pada kamu. Lalu yang dari air yaitu ruh rahmani melahirkan nafsu, yaitu sifat pantang kerendahan. Ada nafsu pada kamu atau sifat pantang kerendahan adalah oleh karena rahasia air yaitu ruh rahmani menjadi urat, benak, dan tulang. Nah, kemudian yang dari tanah itu adalah ruh jasmani melahirkan dunia. Dunia ini sifat pantang kekurangan. Ya, sifat dunia itu sifat pantang kekurangan. Kalau yang kita lihat di alam semesta itu bukan dunia, tetapi adalah al-ardu atau permukaan bumi. Dunia itu yang paling dekat dengan kita. Ada dunia pada kamu, yaitu sifat pantang kekurangan oleh karena anasir tanah, yaitu ruh jasmani menjadi daging, kulit, dan bulu atau roma pada kamu. Maka yang nampak-nampak ini disebut dengan jasmania. Jasmania itu bagian luar dari jasadiyah. Bagian luar lagi namanya basyariyah, yaitu wujud permukaan yang ada bulunya, itu basyariyah. Nah, sifat dunia sifat pantang kekurangan. Lalu yang keempat itu setan. Setan ini sifat pantang kalah ada pada kamu oleh karena anasir atau rahasia api menjadi darah pada kamu. Jadi darah itu usulnya adalah rahasia api, bukan api. Darah itu rahasia api, usulnya itu ruh idofi. Darah itulah yang melahirkan sifat pantang kalah. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah. Nah, 4 sifat inilah yang membuat kita itu hina nanti. Jadi bukan air itu hina. Nah, kita yang menghuni tempat yang berasal dari setetes sperma itu, yaitu tubuh ini, menjadi hina karena kita mereferensi 4 sifat, yaitu 4 sesuatu yang menyertai setetes sperma itu hawa, nafsu, dunia, setan. Ini udah sayup-sayup terdengar, sampai bahkan sayup-sayup kita sudah pernah melakukannya, tapi belum begitu konkret. Konkretnya adalah ketika setan, sifat
pantang kalah, bergabung dengan nafsu, sifat pantang rendah, kerendahan, melahirkan namanya nafs ammaroh, diri yang selalu memerintah kepada keburukan. La ammaratum bisu, surah Yusuf ayat 53. Nafs ammaroh ini 3 wujudnya, yaitu sifat emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, kemudian ketika hawa, sifat pantang kelintasan, bergabung dengan sifat dunia, yaitu sifat pantang kekurangan, melahirkan nafs lawamah. Nafs lawamah ini disebut di dalam surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 2, yaitu diri yang menyesal, yaitu diri yang melahirkan sifat 10 maksiat batin pada perilakunya. Apa 10 maksiat batin atau 10 penyakit hati itu? Yang pertama, ajib, ujub, ejbun, takjub akan dirinya, bangga diri, hanya dialah. Ini bibit takabur namanya, yang besar. Hanya dia yang berhasil, hanya dia yang berpengaruh, hanya dia yang punya jasa, orang lain kecil semuanya. Itu takjub akan dirinya. Tentu terselip ketika orang takjub akan dirinya, dia mengharapkan pujian orang. Disebut dengan yang kedua, ria. Ria itu pamer, show only, hanya pamer saja dalam setiap amaliyahnya. Kemudian takabur. Takabur itu membesar-besarkan diri, dirinya yang besar. Dia mencuri sifat Tuhan. Nah, lalu iri. Iri ini sifat yang tidak enjoy, tidak senang dengan kebaikan, kelebihan dan keberhasilan orang lain. Meriang dia, tidak enak. Dia melahirkan dengki. Dengki itu sudah tindakan yang buruk akibat sifat iri itu. Tentu sudah mengarah kepada orang yang dia irikan itu. Nah, kemudian mengarah lagi kepada sifat yang berbahaya, itu hasud yang keenam. Hasud atau menghasut. Menghasut itu adalah mengajak orang untuk senada dengan yang ia pikirkan, dengan keiriannya itu kepada orang lain. Untuk apa? Tentu untuk menfitnah orang yang tidak disukai itu. Fitnah adalah melahirkan ujian kepada orang yang tidak disukai itu, karena orang yang bersifat fitnah ini adalah mengatakan sesuatu dinisbatkan kepada orang lain itu, pada orang lain itu tidak melakukannya. Berikutnya sifat tamak, lomba, dan sombong. Inilah 10 maksiat batin ditambah 3 adalah 13 maksiat batin atau 13 penyakit hati. Nanti ada hubungannya mengapa kita harus sholat 5 waktu dengan rukun sembahyang yang 13. Inilah wujud fitrah insaniyah yang harus kita ketahui, yang nanti harus kita halau. Lalu yang kedua disebut dengan fitrah ruhiyah, bawaan dasar ruh dari sisi Tuhannya. Jadi ada anugerah kepada kita. Kalau ini tubuh kita, ini tubuh syarif, bukan syarif. Syarif adalah didatangkan dari sisi Allah langsung, itu berupa ruh. Ruh itulah yang punya kesadaran, ruh itu yang bisa berpikir, ruh itu yang bisa pintar, ruh itu yang bisa berbuat. Ini hanya kendaraan alat. Alat untuk orang memikir itu otak namanya, bukan otak yang berpikir, tapi ruh. Contohnya orang mati, orang tidur, ada otaknya di kepalanya, tidak bisa berpikir. Ada lidah di mulutnya, tidak bisa bicara. Karena ini hanya alat, disebut alat panca indera. Yang punya panca indera itu adalah ruh. Lalu supaya ruh ini berbuat terkendali, dititipkan chips oleh Allah, itulah iman. Wujud kepercayaan Allah ada pada kita. Loop paling dalam sana. Di dalam sana itu ada kepercayaan Allah. Dia disebut dengan zat atau rasa, yang disebut dengan nikmat. Setiap kita hanya dapat satu nikmat. Kalau yang lain-lain ini bukan nikmat, tapi fadlun, bahasa surah Al-Jum'ah ayat 10-11. Karunia Allah. Nikmat itu yang bisa merasa. Rasa itu yang bisa merasa. Rasa itu titipan Allah kepada kita saat kita dimasukkan ke dalam tubuh atau cikal bakal tubuh janin dalam rahim ibu kita ini. Rasa ini nanti kemudian yang menciptakan catatan-catatan atau kitab, yang kitab itu tidak bengkok. Kitab ini nanti yang suruh baca, merekam semua perbuatan kita, apakah perbuatan itu baik atau perbuatan itu tidak baik. Sesuatu yang tidak baik, walaupun orang tidak mengetahuinya, di sini tercatat. Karena di sini ada amanah Allah.
yang selalu mengintai kita, mencatat semua perkataan dan perbuatan kita, apakah perkataan kita dan perbuatan itu baik ataupun tidak baik. Jadi fitrah ruhiyah itu merujuk kepada sifat siddiq. Dia selalu jujur, selalu benar, karena dia amanah. Amanah itu artinya kepercayaan Allah dititipkan kepada kita untuk menjadi pengintai, menjadi CCTV gaib atas semua perbuatan kita. Maka dia bertabligh. Tabligh sifat yang ketiga. Tabligh itu artinya menyampaikan. Kalau yang seperti yang saya sampaikan bukan bertabligh, tapi namanya berdakwah. Dakwah. Bertabligh itu menyampaikan. Apa yang disampaikan adalah semua rekam jejak perbuatan kita disampaikan kemana? Disampaikan ke dalam hati ini, tercatat di sini semua. Itu bertabligh namanya. Lalu kemudian ketika kita itu mengenal cara sampai kepada Allah, dia juga bertabligh dalam hati bahwa kita itu telah sampai, ngasih sinyal instrumen kepada kita bahwa kita telah sampai tempat itu, disampaikan, oh ya, saya sudah ada di hadapan Allah. Itu fitrah ruhiyah. Oleh karena itu dia akan punya sifat fatona. Fatona itu bijak, cerdas. Mengapa? Dia telah membaca dirinya. Ada kitaban di sini. Tidak mudah mengejas orang lain. Dia punya pertimbangan, punya alat pertimbangan di dalam sana itu. Tidak mudah berkata. Sebelum berkata, dia timbang. Sebelum berkata, memperhatikan tantangan. Memperhatikan orang yang dengar kita tersinggung atau tidak. Sebelum berkata, sebelum melangkah, memperhatikan tempat berpijak. Artinya tidak sembarang melangkah. Inilah dua fitrah. Fitrah insaniyah dan fitrah ruhiyah. Hubungan dengan puasa apa? Saum itu atau siam itu adalah kita mukmin atau ruh diperintah untuk mempuasakan hawa nafsu. Mempuasakan hawa nafsu itu artinya menahan diri untuk tidak berbuat dan bertindak dengan mereferensi hawa nafsu. Tentu nanti pada bahasan yang lalu saya sampaikan, siam tidak boleh terluput dengan sholat tarawih. Karena sholat itu sesungguhnya adalah ketakwaan itu. Action kita hadir hati berhubung dengan Allah itu takwa. Surah Al-Jumu'ah ayat 32-33. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita takwa dalam bersiam itu? Supaya kita ada di hadapan Allah. Lalu hati ditolong. Ditolong dari apa? Ditolong dari 13 maksiat batin itu. Supaya kita kuat, supaya 13 maksiat batin itu padanya terjadi downgrade, posisi lemah, supaya kita yang dominan, kita mengendalikannya. Artinya kita mengendalikannya itu sebenarnya kita mengendalikan diri, tidak bertindak dan berkata berdasarkan 13 maksiat batin itu sebenarnya. Itu hubungannya. Nah, orang yang hatinya tertolong ini, orang yang hatinya diintervensi oleh Allah, oleh karena dia takwa. Takwa itu hati terbit dari hati datang ke Baitul Atiq. Itu Al-Hajj ayat 33. Itu takwa namanya. Nah, orang takwa lain lagi, muttaqin. Tatakun itu isim fa'il. Kalau muttaqin itu tatakun itu adalah isim fi'il mudhari, muttaqin itu isim fa'il. Menjadi orang muttaqin kalau kita takwa dulu. Oleh karena itu takwa itu bukan tujuan tapi instrumen. Tujuannya orang muttaqin, orang-orang takwa tujuannya. Supaya kita menjadi orang yang takwa, yaitu orang yang memperlakui ketakwaan dalam menahan diri untuk tidak tindak berkata dan bertindak dengan hawa nafsu. Nah, orang yang telah terintervensi hatinya ini berkat riyadhah imsak, tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan inilah yang berhak dia Idul Fitri, kembali kepada fitrah dasar dirinya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Jadi Idul Fitri itu tidak ada hubungan dengan suguhan-suguhan, tidak ada hubungan dengan pakaian baru, itu hanya tanda kesyukuran. Tapi Idul Fitri itu berhubungan dengan kinerja hati saat kita bersaum Ramadan, tentu di bulan Ramadan ini. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sedikit bahan pertimbangan, referensi kita menimbang diri, supaya kita tidak terjebak kepada imsak saja dan terhindar dari haus dan lapar saja yang kita dapat, tapi kita dapat raih namanya Idul Fitri. Itulah tujuan hakiki untuk kita perilaku pada 11 bulan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.